Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa bilijtama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil 'adli wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itu fi'liha salasatun an takunal baladu misran aw qaryatan wa an yakunal adadu arba'ina min ahlil jum'ah wa an yakunal waqtu baqiyan. Fa in kharaja al waqtu aw udimat syurutu sulliyat dhuhran wa faraiduha salasatun khutbatan yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma wa an tusalla rak'ataini fi jama'atan wa hay'atuha arba'u khisalin al-ghuslu wa tanziful jasadi wa lubsus siyabil bidi wa akhdhul dhufri wat tibu wa istahabbul insatu fi waqtil khutbati wa man dakhala wal imamu yakhdubu shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itu fi'liha, dan beberapa syarat mengerjakan sholat Jumat. Syarat itu perkara yang wajib dikerjakan sebelum melakukan sholat Jumat. Beda dengan rukun atau beda dengan fardu. Salah satu yaitu ada 6. Yang pertama antakunal baladu misran, yaitu syarat yang pertama ialah syarat mengerjakan sholat Jum'ah atau mengadakan sholat Jum'ah, yaitu sebuah kota au qaryatan atau desa. Syarat yang pertama. Jadi kalau satu RT itu tidak termasuk syarat, memang. RT pinten kakak, tidak memenuhi itu. Yaitu minimal qaryah. Selanjutnya syaratnya wa ayyakunal adadu arba'ina min ahlil jum'ah, yaitu syarat mengerjakan sholat Jumat selanjutnya minimal jumlah orang yang sholat Jumat tadi 40 min ahlil jum'ati, yaitu dari ahli orang yang mengerjakan sholat Jumat. Jadi kalau satu RT cuman 30 ditambah orangnya banyak yang merantau, seumpama tinggal 5, ini Jumatan ini masjid, jangan di musola. Minimal hitungannya adalah 40 orang.
Syarat selanjutnya wa ayyakuna waktu bagian, yaitu syarat mengerjakan sholat Jumat waktunya itu cukup. Jadi pada awal waktu sholat zuhur, jangan sampai keluar dari waktu sholat zuhur. Khotib anyaran terus khutbahnya ini lama sekali, padahal 2:30 ini sekarang sudah masuk waktu asar, mulainya sudah jam 1. Berhubung khotibnya khotib anyaran, dia nyontek teks khutbah ini 5 lembar. Belum lagi sholatnya lama sekali. Nah, belum selesai sudah masuk waktu asar. Nah, ketika masuk waktu asar, fa'in khoroja, maka jikalau keluar al waktu, yaitu waktu sholat Jumat, au udimat, atau tidak ada apa asyurutu, syarat-syarat tersebut, suliyat, maka jamaah tersebut sholat duhuran ing sholat duhur. Jadi seandainya syarat-syarat itu enggak ada, maka harus sholat duhur. Kalau di keterangan lain, sholat Jumatnya tetap habis sholat Jumat, kemudian melaksanakan sholat zuhur. Wa faraiduha salasatun khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma wa an tusalla rak'atai fi jama'atin. Wa faraiduha, adapun beberapa fardunya sholat Jum'ah. Fardunya Jum'ah salah satu itu ada 3. Yang pertama adalah khutbatani yaqumu fihima, yaitu khutbah 2 kali dalam keadaan berdiri. Dan di dalam khutbah tersebut wayajlisu bainahuma, dan duduk di antara 2 khutbah. Kemarin kami sampaikan termasuk duduk di antara khutbah, yaitu harus ada tumak nina, anteng, ya malah sibuk cari kepean, malah kepean hilang. Khutbah kedua enggak punya, pusing. Karena tadi khotib karbitan tadi, kepean hilang. Nah, ketika enggak ada tumak ninah, maka enggak sah. Makanya harus diperhatikan, jangan malah tinggal ngantuk, kira minak bubur, termasuk apa sirup yang paling kuat itu ketika khutbah naik mimbar. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Anggap Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu la ilaha illallah. Khusyuk manggone ning wareg buri maman. Tak kira khusyuk, mangantuk.
Wonten sing ngrungokke khotibe itu karo perembeh-perembeh nangis. Dikira menghayati apa yang telah disampaikan, malah kelingan wedhuse. Rene khotbah sing khatib jenggoten kelingan wedhuse. Diperhatikan yaitu rukun-rukun khutbah. Diperhatikan. Saya ulangi lagi rukun khutbah kemarin. Yang pertama adalah bacaan hamdalah. Yang kedua adalah sholawat. Yang ketiga adalah wasiat takwa. Yang keempat adalah membaca bagian ayat dari Al-Quran. Wasiat takwa dengan membaca ayat dari Al-Quran, bagian dari Al-Quran ini bisa jadi satu, yaitu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 1, 2, 3, 4 ini antara khutbah pertama sama khutbah kedua itu harus ada. Itu harus ada. Khutbah pertama dan kedua yaitu hamdalah, sholawat, wasiat takwa dan membaca ayat dari Al-Quran. Nah, yang rukun yang kelima, rukun khutbah yang kelima khusus di khutbah yang kedua, yaitu membaca doa Allahumma fir. Diling-iling. Kapan si khotib kok? Nah, itu bisa dikomplain. Jadi komplain. Kalau khotib enggak ada itu. Ini paling jawabannya lupa saya saking groginya. Bagaimana Pak RT ini di depan saya jadi lupa. Jadi ini tadi termasuk fardunya melaksanakan sholat Jumat, yaitu ada khutbah 2 dan di dalamnya terdapat duduk di antara 2 khutbah. Dan duduknya ini harus dalam keadaan tumakninah. Wa antu sholla rak'ataini. Dan dalam mengerjakan sholat Jum'ah ini yaitu jumlahnya 2 rakaat. 2 rakaat. Fi jama'atin dalam berjamaah, enggak sholat sendiri-sendiri. Jadi sholat berjamaah. Wahai atuha arba'u khisalin. Wahai atuha adapun kesunahan ketika kita mau melaksanakan sholat Jumat, arba'u khisalin, yaitu ada 4 perkara. Sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, itu kesunahannya apa? Al-ghuslu, yaitu mandi. Aja wong habis dari ladang langsung mangkat Jumatan, manggone ngarep kena kipas sriwing nyamuke geblak untungnya nggo masker. Aman Pak RT. Enggak nyindir soalnya pas semua. Nanti habis sholat zuhur tak ingat kok gak ono Pak RT ning ndi. Gasak.
yaitu pertama al-ghuslu, yaitu mandi, wa tandziful jasadi, dan membersihkan tubuh atau jasad. Seandainya apalagi seumpama bengkel harus dikasih bersih oli-olinya. Tukang terutama kalau pegang lem pralon, itu paling itu ekstra. Itu sampai terkena kulit terus gak dikasih bersih. Nah maka ketika wudhu kok sampai kulit kita masih terhalangi sama lem pralon, maka gak sah wudhunya. Karena sifatnya lem itu menghalang-halangi datangnya air. Makanya nak dandan-dandan hati-hati. Lem pralon, cat minyak, itu nanti bisa menghalang-halangi anggota wudhu ini tidak bisa terkena air. Jadi sebelum wudhu harus dikontrol terlebih dahulu. Lem pralon kalau sudah kena tangan, kalau kering itu membutuhkan waktu yang ekstra untuk membersihkan. Makanya kalau kena lem pralon langsung dicelup air, nah, itu nanti terkupas. Selanjutnya kesunahannya walubsus siyabil bidhi, memakai pakaian yang putih. Ya kalau punya memakai pakaian yang putih ini termasuk adalah kesunahan. Wa akhdhu dzufri, dan memotong kuku. Dan memotong kuku ini juga ada harinya. Maksudnya apa? Ada waktu-waktu yang baik untuk mengerjakan memotong kuku. Jadi enggak sembarang. Pada intinya waktu yang baik ialah ketika hari Jum'ah, hari Kamis, hari Jum'ah sama hari Senin. Itu waktu yang baik motong kuku. Insya Allah besok kami carikan keterangannya. Ada hadis yang menjelaskan atau keterangan di dalam kitab yang menjelaskan, yaitu tata cara memotong kuku dan harinya. Wattibu, dan memakai wangian. Wa yustahabul insatu fi waqtil khutbati, dan wa yustahabu, dan disunnahkan al insatu, yaitu diam fi waqtil khutbati, pada waktu khutbah. Ini ada juga yang menjelaskan bukan hanya sunnah tapi sampai wajib. Ruwiyal Bukhari wa Muslim wa ghairihi ma'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jum'ati anshid wal imamu yakhutubu faqad laghawt wa man lagha falaysa lahu fi jum'atihi tilka syai'. Diriwayatkan dari Imam Bukhari hadis nomor 892, dan hadis diriwayatkan dari Imam Muslim nomor 851, dan selain dari Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati anshid wal imamu yakhtubu faqad lawat.
Wa idza qulta, dan ketika kalian berkata li sahibika, kepada temanmu, yaumal jum'ati, di hari Jumat atau di waktu mengerjakan sholat Jumat, angsit, diamlah, wal imamu yakhtubu, imam si khotib sedang berkhutbah, faqad lagot, maka orang yang bicara tersebut sungguh sia-sia. Wa inda Abu Dawud, dan menurut riwayat Abi Dawud hadis nomor 1051, min riwayat Ali radhiyallahu an, dari riwayat sahabat Ali radhiyallahu an, wa man lagha falaysa lahu fi jum'atihi tilka syai', dan barang siapa yang sia-sia, falaysa lahu, maka tidak ada baginya, fi jum'atihi, di dalam menjalankan sholat Jumat, tilka syai', yaitu mendapatkan sesuatu. Ailam yahsil, tegese, atau yang dimaksud adalah tidak mendapatkan sawabiha kamilan, yaitu pahala yang sempurna. Wallahu ma la yuhsinu minal kalam, wallahu, dan sia-sia itu ma yuhsinu minal kalam, suatu perkara yang tidak baik dari perkataan. Dalam arti ketika si khatib sedang berkhutbah, maka disuruh untuk diam, gak malah kedebus kalau sapi ini. Ada khatib baru berkhutbah dalam masjid malah ngobrol, ngomong kayak diet, narah kontak ya apa. Jumat si khatib naik mimbar berkhutbah malah membicarakan diet sapi. Narah diet ya apa. Ini Pak Udin kayaknya enggak. Alhamdulillah. Jadi diam, karena ketika waktu berbicara maka sia-sialah sholat Jumatnya. Lah kalau sia-sia maka tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Terus seandainya kita berangkat itu telat, si khotib sedang berkhutbah, apakah kita datang langsung duduk atau datang harus ngapain? Apakah dada duduk dengan khotibnya? Wa man dakhala, dan barang siapa yang masuk masjid, wal imamu, dan seorang imam, yakhtubu, sedang berkhutbah, sholat rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat, khafifataini, yaitu yang ringan-ringan. Summa yajlis, kemudian habis sholat 2 rakaat, summa yajlis, kemudian duduk. Enggak datang-datang langsung duduk. Nah, maksudnya sholat 2 rakaat yang ringan-ringan ini ambil rukunnya saja, nggak usah gaya-gaya stekone keri, sholat suwi lagi, sholatnya lama. Padahal si khatib sedang berkhutbah. Nah, makanya ini yaitu sholat singkat, yang penting tidak meninggalkan rukun, habis itu baru duduk. Itu tadi yaitu kesunahan ketika kita melaksanakan sholat Jum'ah. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشمس سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك اللهم إنا نصلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ونسأل الحق بالحق والهدي إلى الصراط المستقيم صلى الله على كوكب المتلالين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستغفارنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات اللهم افتح لنا من العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وارزقنا فهما وعملا صالحا تقبلا ورزقا وسبحانك طيبا اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأزواجنا جل جماعتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المخلصين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وقنا اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الهادين اللهم اجعلنا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة الآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.